Tiba di Indonesia, sang profesor dan ahli strategi timnas kaget melihat kemegahan Stadion Jakarta Internasional yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Alex Pastor, sialan, stadion macam apa ini, Cok? Timnas Indonesia melalui para staf kepelatihan, nampaknya tengah intens melakukan persiapan demi persiapan, guna mencari kerangka tim ulang untuk laga bulan Maret mendatang. Setelah mencopot STY dan menggantinya dengan Patrick Kluivert awal bulan lalu, nampaknya itu sedikit membuat perubahan di segi timnas. Tidak hanya taktikal permainan yang akan diterapkan nanti, namun dari pemilihan pemain yang akan dipanggil, nampaknya juga akan mendapat sedikit perubahan. Patrick Kluivert melalui sesi perkenalannya kemarin, sempat mengatakan bahwa dia sangat senang dengan pemain yang punya menit bermain di klub, untuk setidaknya bisa dipanggil ke timnas. Lantas jika kita identifikasi dengan beberapa waktu lalu, tentu hal itu akan sedikit bertentangan dengan prinsip yang dipakai Shin Tae-yong. Karena beberapa nama yang selalu langganan ke timnas waktu itu, seringkali adalah pemain yang jadi camat di klubnya. Sebut saja Pratama Arhan di Suwon, lalu Nathan Cho Aon di Swansea, belum lagi Marcelino saat itu masih belum ada menit bermain di Oxford. Namun mereka saat itu selalu jadi pilihan utama STY, dan bahkan Eliano Reinders kalah saing dari Arhan saat itu. Kita tahu sendirilah, bahwa Eliano Reinders adalah pemain era divisi, yang tentu sudah bisa dikatakan jauh lebih baik daripada Liga 1 Indonesia. Dirinya bahkan kerap kali jadi pilihan utama di klubnya PEC Zwolle, dan sudah mencatatkan penampilan ke-100 di sana bersama klubnya. Tapi anehnya STY tidak melihat hal itu sebagai keunggulan. Meskipun perdebatan soal itu bahkan belum clear sampai sekarang, STY sudah out dari timnas. Tentang pilihan mencoret Eliano yang sudah dikebut prosesnya, banyak orang yang masih ingin tahu jawaban sebenarnya. Kalau kata orang banyak sih, ya kali pemain Liga 1 Indonesia lebih bagus daripada pemain era divisi. Namun di era kepelatihan Patrick Kluivert sekarang, banyak orang yang memprediksi bahwa Eliano kemungkinan akan comeback lagi ke timnas dan diberikan kesempatan oleh Kluivert. Dan meskipun di sesi perkenalan dirinya menyebut hanya mengutamakan pemain dengan menit bermain di klub, rasanya untuk saat ini hal itu masih sulit diterapkan. Karena ya tentu, para pemain kita ini terbatas, dan tidak ada opsi lain yang bisa dikatakan sepadan. Sebut saja Ivar Jenner di Young Utrecht yang jarang bermain, tapi di timnas duetnya bersama Prokto Ha di lini tengah sudah sangat klop. Kan gak lucu nanti misalnya dia gak dipanggil. Lalu siapa penggantinya? M. Tahir kah? Saat ini, beberapa staf kepelatihan dari Kluivert nampaknya sudah mulai prepare dalam mengupayakan segala kemungkinan untuk agenda bulan Maret. Sebut saja Alex Pastor, yang dikabarkan sudah mendarat di Indonesia. Selanjutnya, staf asisten lain seperti Denny Lanzat, Gerald Vandenburg, dan head coach Kluivert akan juga datang ke Indonesia untuk memantau beberapa pertandingan Liga 1. Sebut saja laga Persija versus Persib Bandung di tanggal 16 Februari mendatang, beberapa asistennya akan memantau langsung dari sisi tribun stadion. Seperti yang kita tahu, kalau beberapa pemain timnas saat ini memang banyak berasal dari klub Persija Jakarta. Ada nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan beberapa nama lainnya lagi. Sedangkan di Persib memang nama terakhir yang pernah masuk adalah striker Dimas Drajat dan juga Edo Febriansyah. Namun tak menutup kemungkinan lagi, jika nama-nama lama seperti Mark Klok, Rahmat Irianto, Adam Alis, bisa juga dipanggil. Tergantung nanti dari kebutuhan pelatih, dan juga performa pemain di atas lapangan dan secara statistik keseluruhan. Yang menarik tentu, tentang pujian berkelas Alex Pastor terhadap stadion yang akan digunakan untuk laga Persija versus Persib Bandung nantinya. Ya, Persija akan bertindak sebagai tim tuan rumah di putaran kedua ini, dan laga itu rencananya akan digelar di Stadion Jakarta Internasional. Alex Pastor sang maestro taktikal menyebut, kalau merasa takjub dengan stadion tersebut, apalagi dengan sistem buka tutup saat hujan, itu membuatnya sedikit geleng-geleng kepala. Kami punya pekerjaan berat untuk menata pertandingan bulan Maret, seperti yang kalian tahu. Kalau ini adalah bukan misi yang mudah, tapi tentu kami akan lakukan hal terbaik untuk Indonesia, ucap Alex Pastor. Gaya permainan yang masih kami rahasiakan, masih mencari beberapa pemain untuk bisa menerapkan strategi ini,
dan kami akan memantau beberapa pertandingan liga di sana beberapa hari ke depan. Tidak, semua pemain punya kesempatan berada di sini tim nasional. Jika dia punya performa yang baik dan statistik yang stabil selama season, dia bisa saja kami panggil. Dan soal itu, kami akan melihat beberapa pemain yang sudah bermain di timnas dan melihat perkembangannya. Ya tentu, jika Anda menanyakan kepada saya, itu adalah stadion yang bagus. Mungkin nanti kami akan berada di sana untuk melihat pertandingan yang mereka bilang terbesar di Indonesia. Tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.